Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tasya Dila Panjaitan. Horas, kali ini kita akan masuk ke bab 12 yaitu VPN tunneling. Pada bab 12 kali ini kita akan mempelajari beberapa materi di dalamnya yaitu yang cukup banyak. Di sini kita akan mempelajari konsep VPN tunneling, setup topologi, EIP, PPTP, PP, L2TP, EPOA. Nah, di situ saya akan langsung saja pada materi yang pertama ini. Nanti saya akan buat video shortnya saja teman-teman. Pada materi pertama, pada konsep PPOE, ininya yang tentang konsep atau penjelasan dari setiap materi EOP, EOIP, PPTP, PP, LTTP, PPOE, dan sebagainya. Jadi kita akan langsung ke materi yang kedua saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua yaitu tentang setup topologi, yang dimana di sini saya sudah membuat topologinya. Nah, terus dia teman-teman bicaranya kenapa pada couplingnya itu dia seperti ini. Teman-teman klik pada sini di kanan edit, dan pada tipe teman-teman pilih yang basic ya, seperti itu. Jika sudah teman-teman bisa klik. Oke, di sini goals pada materi kali ini. Di sini saya akan membuat router pusat dan router cabangnya, mereka akan sharing data dan mereka akan saya hubungkan menggunakan interface tunneling ya. Oke, kita bisa buka saja terminal router pusat dan router cabang. Di sini saya akan mengubah hostname terlebih dahulu dengan perintah system identity set name sama dengan router pusat. Kita system identity. Di sini saya akan mengecek apakah si router pusat dia mendapatkan IP dari ISP. Nah, dia mendapatkan IP dari ISP-nya itu sekian teman-teman. Oke, kita lakukan pada router cabang. Di sini saya akan mengubah hostname-nya dengan perintah sistem identity set name router cabang. Kita cek. Oke, kita lihat berapa IP yang didapatkan dari ISP. Jadi sekian. Nah, seperti itu. Sekarang saya akan melakukan penyesuaian antara Pinet Lab dengan laptop saya. Di sini saya pergi ke command prompt ya teman-teman. Di sini kita pilih yang run as administrator. Oke, di sini perintahnya kita masukkan load app, terus IP router pusatnya ya, IP router pusat itu 137.230 atau network dari IP router pusat. Jadi 10.0.137.0. Setelah itu masukkan max-nya 255.255.255.0. Masukkan IP Pinet Lab-nya 192.168.126.128. Jika sudah bisa enter, oke, di sini mereka sudah berhasil melakukan penyesuaian dari Pinet Lab ke laptop. Di sini saya akan remote ke Winbox-nya, teman-teman bisa pergi ke Winbox. Oke. Di sini kita tidak perlu menggunakan Roman karena dia router cabang dan router pusatnya sudah langsung terhubung ke ISP. Jadi dia masuk ke connect ke menggunakan IP-nya sendiri-sendiri. Oke, kita connect saja 10.0.137.233. Kita connect.
Oh, dia masih, ini bukan Roman ya teman-teman. Oke, sudah kita connect. Oke, di sini kita berhasil connect pada router pusatnya. Sekarang kita connect juga pada router 2. IP router 2 itu 49. Oke, di sini kita sudah connect pada router cabangnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan lakukan agar kedua router ini memiliki IP tetap, yakni dengan cara mengkonfigurasi IP statik. Ini saya akan tuliskan dulu. Teks sini untuk router pusatnya dia memiliki IP 10.137.146/24. Yang untuk router cabang 10.137.147/24. Di sini teman-teman kita konfigurasi di router pusatnya dulu. Teman-teman bisa buka Winbox router pusatnya. Ini kita hilangkan ini enggak kan. Di sini router pusat. Setelah itu teman-teman bisa ke menu IP, terus DHCP client. Di sini kita akan disable pada header satunya, terus kita ke menu IP lagi, terus ke root. Di sini pastikan sudah kosong. Sekarang kita akan pasang IP statiknya. Di sini saya akan kembali pada topologi. Nah, di sini otomatis pada Winbox router 1 dia akan keluar karena pada router pusatnya ini dia sudah saya disable IP address satunya. Di sini teman-teman bisa ketikkan IP address. Setelah itu add address sama dengan IP yang ini ya teman-teman. Kita masukkan IP statiknya 10.0.137.146/24 INT header 1. Oke, di sini kita print. Nah, di sini sudah terubah menjadi IP statik. Sekarang kita akan konfigurasi parameter gateway dan parameter DNS-nya. Sini IP root. Jika sudah teman-teman print, di sini teman-teman add gateway sama dengan 8.8.8. Jika sudah set server, maaf teman-teman, untuk add gateway, jadi server 8.8.8. Maaf teman-teman, di sini untuk add gateway-nya itu salah teman-teman, bukan 8.8, namun gateway dari IP address-nya. Satu seperti ini harusnya. Enter, baru kita ke IP DNS. Jangan lupa dikasih slash. Setelah itu set server sama dengan, nah ini baru 88. Oke, di sini kita akan keluar dulu dari sini. Kita coba ping 88. Di sini sudah bisa ping ke internet ya teman-teman. Kita coba di router cabangnya juga. IP DHCP main client. Print. Saya disable dulu ISP-nya. Oke, di sini saya disable dulu number 0-nya dengan perintah disable number 0. Kita print. Oke. Kita slash IP address add address add address, nah teman-teman, address
10.0.137.147/24 interface sama dengan ether 1. Seperti ini, kita IP root add gateway sama dengan 10.0.137.1 /IP DNS server sama dengan 8.8.8.8. Seperti ini. Kita jika sudah teman-teman bisa ping. Oh, jangan lupa kita harus keluar dari ini juga. Ping 8.8.8. Oke, di sini sudah bisa ping ke Mnet. Sekarang kita akan konekkan ke Winbox menggunakan IP static. Teman-teman bisa buka Winbox. Oh, di sini cancel dulu. Kita masukkan menggunakan IP router pusat yang statik, yaitu berarti 136. Kita coba connect. Oke, di sini sudah bisa. Kita lakukan pada router cabangnya juga. Sini kita cancel dulu. 147. Kita connect lagi. Oke, di sini mereka sudah bisa connect menggunakan IP static. Oke, teman-teman, jadi segitu dulu materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga tentang EOI konfigurasi. Di sini saya akan membuat agar VPC 1 dan 2 mereka satu network ya, teman-teman. Di sini networknya itu saya tuliskan dulu, yaitu 192.168.1.0/24. Kita kecilin dulu. Oke, kita taruh sebentar, teman-teman. Kita taruh di sini. Sekarang kita akan konfigurasi di router pusatnya. Kita buka Winbox router pusatnya. Kita ke interface. Terus kita perbesar saja ya, teman-teman. Oke, di sini kita pergi ke EOIP tunnel. Kita add. Di sini kita akan membuat terowongan ya, teman-teman. Di sini untuk name-nya itu kita akan saja menjadi EOIP tunnel min 1. Untuk tipenya di sini cara default saja. Untuk remote address-nya kita menggunakan 10.0.137.147, yaitu IP dari router cabang. Untuk tunnel ID-nya itu 100 ya, teman-teman. Jika sudah, di sini kita untuk ARP-nya kita pilih enable ya, teman-teman. Jika sudah, kita apply lalu oke. Di sini sekarang kita buka router cabangnya. Kita perbesar saja. Kita pergi ke interface EOIP tunnel. Kita add. Untuk name-nya berarti EOIP tunnel min pusat. Untuk tipenya EOIP tunnel, dan untuk remote address-nya kita menggunakan IP pusatnya, teman-teman. 10.0.137.1.40. Untuk tunnel ID-nya samakan, kita menggunakan untuk tunnel ID-nya kita samakan menjadi 100, dan ARP-nya kita pilih ini. Kita play lalu kita tunggu agar dia menggunakan. Ini sudah running ya, teman-teman. Sudah ada. Kita pergi ke new terminal. Oke. Di sini kita akan ping ke router pusat. Ping 10.0.137.146. Di sini kita berhasil ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya.
VoIP menghubungkan antara klien. Di sini saya akan membuat agar kedua VPC ini bisa saling terhubung. Di sini kita langsung masuk ke Winbox router pusat. Kita pergi ke menu bridge. Ke bridge ya teman-teman, di sini kita add. Untuk name-nya kita beri nama bridge EOIP. Min EOIP seperti ini. Untuk tipenya itu bridge. Jika sudah, teman-teman bisa play lalu klik. Di sini teman-teman pergi ke port, kita add. Untuk interface-nya saya menggunakan interface F2 dan kita menggunakan yang tadi kita buat di VoIP. Jika sudah, kita apply. Add lagi interface-nya EOIP tunnel to cabang. Untuk bridge-nya kita menggunakan bridge EOIP yang tadi yang kita buat. Jika sudah, kita play lah, oke. Kita masuk ke Winbox router cabangnya. Kita ke menu bridge. Kita ke bridge, kita buat. Ini kita ganti namanya menjadi bridge EOIP. Untuk tipenya juga bridge. Jika sudah, kita apply lalu di sini kita pergi ke port, kita add lagi. Kita interface yang pertama kita menggunakan interface kedua. Ini juga menggunakan bridge yang kita tadi buat. Oke, tambahkan lagi yang ke pusat. Ini seperti ini. Jika sudah apply lalu kita akan kembali ke komputernya. Di sini saya akan pasangkan tulisan IP di VPC 1 dan VPC 2. 192.168.1.6/24. Ini untuk VPC 1. Kita buat lagi untuk VPC 2. 192.168.1.7/24. Oke, ini untuk VPC 2 ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi IP di setiap VPC-nya dulu. IP 192.168.1.7/24 Oke, di sini tidak perlu kita beri gateway ya teman-teman. Langsung saja seperti ini. Kita zoom. Kita tambahkan juga di VPC 2 192.168.1.7. Tadi yang VPC 1 berapa ya? Oh, ini salah teman-teman. Di VPC 1 itu harusnya bukan 1.7 namun 1.6. Seperti ini. Kita show lagi. Ini sudah benar. Nah, ini sudah ini baru 1.2/2. Oke, ini sudah. Ini saya akan coba ping. Oke teman-teman, di sini saya akan coba ini dari VPC 1 ke VPC 2. Nah teman-teman, di sini masih nyambung. Oke, di sini bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu EOIP Client Connect to Internet. Pada materi ini
Kita akan membuat para klien ini dia bisa ping ke internet. Namun di sini saya akan memasang gateway pada setiap PC di sini. Saya menggunakan gateway milik interface yang sudah kita gabungkan. Kita buka Winbox router pusatnya. Kita besarin. Kita ke menu IP, terus address. Di sini saya add saja. Tambahkan 192.168.1.1/24. Untuk interface-nya kita di bridge EOIP. Jika sudah apply, lalu oke. Sekarang ke Winbox router cabang, kita ke menu IP address, kita add, kita masukkan ID 192.168.1.2/24. Untuk interface-nya kita ke bridge EOIP. Jika sudah play, lalu teman-teman di sini ada salah, saya kurang titik. Bisa play, lalu di sini saya akan coba ping terminal VPC 1. Oke, saya pergi ke topologi. Oke, di sini saya akan ping gateway-nya pada VPC 1, tapi kita pasang pada VPC 1 itu kan gateway-nya 192.168.1.1. Di sini dia bisa ping gateway. Kita ketika VPC 2 juga kita coba ping 192.168.1.3. Di sini juga dia bisa ping gateway-nya sendiri. Sekarang kita akan konfigurasi akses ke internetnya. Di sini teman-teman bisa buka ke Winbox router pusat. Kita pergi ke IP, yaitu Friday. Kita pergi ke NAT ya teman-teman. Kita add, untuk channelnya kita menggunakan SRC-NAT, dan interface-nya kita menggunakan yang Ether yang terhubung ke ISP-nya langsung, karena dia yang memiliki internet. Jika sudah kita actionnya di sini kita pilih mesh squared. Jika sudah, teman-teman apply, lalu oke. Lakukan juga pada router cabang IP private. Kita pergi karena kita add, untuk misalnya SRC-nya dan on interface-nya kita menggunakan enter 1. Actionnya kita menggunakan mesh squared. Apply, lalu oke. Sekarang kita pengujiannya langsung. Teman-teman pergi ke topologi dan pergi ke terminal VPC 1-nya. Nah, sebelum kita ping ke internet, kita akan menambahkan gateway-nya dulu. Nah, ini kan belum tertambahkan ya di VPC 1, jadi kita akan tambahkan IP 192.168.1.2/24. Kita tambahkan gateway 192.168.1.1. Enter. Kita coba show dulu apakah sudah ditambahkan. Di sini sudah ada. Kita akan nambahin IP DNS-nya juga, karena di sini masih kosong, dengan perintah IP DNS 8.8.8. Enter. Kita show lagi. Di sini sudah ada. Sekarang kita akan bagi coba untuk ping 88. Oke, di sini sudah berhasil untuk ping ke internet pada VPC 1. Kita coba di VPC 2 ya teman-teman. Jangan lupa kita tambahkan gateway-nya itu. Tapi 192.168.1.7 yang pengen nembang. 24 192.168.1.2. IP ini udah ditambahkan ya gateway-nya. Sekarang kita akan menambahkan IP DNS 8.8.8. Kita show lagi. Kita coba ping ke internet.
Oke teman-teman, di sini saya coba ping ulang lagi ya, coba ya. Itu kayaknya wifi-nya lagi trouble. Nah ini udah bisa itu mengaruh ke wifi ya teman-teman. Kalau gini itu nggak apa-apa, berarti internetnya lagi tidak baik-baik saja. Oke, kita langsung ke materi yang selanjutnya untuk PPP point to point. Untuk point to point konsepnya nanti saya jelaskan di short. Jadi kita lanjut ke materi yang ketujuh yaitu PPTP konfigurasi. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketujuh yaitu PPTP konfigurasi. Jadi PPTP ini digunakan untuk jaringan yang berbeda network. Nah untuk PPTP itu dia bekerja layaknya klien dan server. Nah, di sini untuk yang menjadi server adalah tipe satu dan klien adalah tipe cabangnya. Namun di sini karena mata keduanya berbeda network, maka kita harus tambahkan IP di atas dua, baik di web pusat maupun di cabang. Yang mana IP yang nanti kita tambahkan dia akan menjadi gateway untuk VPC 1 dan VPC 2. Di sini kita akan pakai ke server untuk server yaitu kita pergi ke menu IP. Di sini saya akan menghapus di bagian kita add lagi, kita tambahkan IP baru yaitu 192.168.1.1/24. Interface-nya kita menggunakan enter 2 yang sudah apply lalu oke. Sekarang teman-teman buat di satunya dengan IP dengan server untuk di HCP kan kita menggunakan yang mengarah ke VPC 2 yang mengarah ke VPC-nya yang kedua. Oke, sebelum kita membuat HCP servernya kita switch yang enter flag kita set dulu. Setelah itu jika sudah teman-teman valid ya contohnya di sini yang ini kita harus saja FL untuk interface-nya itu F2 apply kalau jangan lupa pada bagian page kita disable dulu, kita pergi ke IP dari server, kita diajak SSA ini kita untuk menjadi F2 next aja terus itu successful ya teman-teman. Sekarang kita akan lakukan pengujiannya di terminal VPC 1. Di sini saya akan coba secara DHCP atau otomatis, yang dimana nantinya dia akan memunculkan output suara jika berhasil. IP DHCP. Oke, di sini dia memunculkan output suara yang mana ini berarti kita sudah berhasil untuk konfigurasi IP DHCP-nya. Kita coba, dia akan memunculkan IP baru. Nah, bisa teman-teman ya, di sini IP-nya 192.168.2.254 dan pintunya sesuai yang tadi ya, sesuai yang kita tambahkan. Kita coba di sini dulu. Oke, di sini sudah jika kita teman-teman sekarang kita akan buatkan konfigurasi PPTP. Di sini teman-teman kan juga pergi ke menu PPP, PPTP server. Di sini untuk enable-nya kita checklist jika sudah apply lalu. Nah, kita akan buat agar nanti si PPTP klien atau cabang jika connect ke tunnelnya dia akan menggunakan autentifikasi username dan password. Nah, kita akan buat agar nanti si PPTP klien atau cabangnya jika koneksi ke tunnelnya dia akan menggunakan autentifikasi username dan password. Oke, sekarang kita akan buat, kita pergi ke secret, kita add. Untuk name-nya kita buat menjadi di sini kita kecil saja PPTP
Minimalisasi. Passwordnya 123455. Untuk servis kita menggunakan PPTP. Untuk remote address kita menggunakan IP tunnel. Oh, maksudnya di sini kita menggunakan IP terjangkau klien. Ini baru IP tunnelnya. Apply lalu. Di sini teman-teman buka Windows Motor cabang. Kita ke PPT. Kita ke di sini yang PPT lain. Kita fokus pada dua outlet saja. Untuk connectnya kita IP dari pusat yaitu 133.124. Untuk usernya kita samakan yang tadi kita buat PPTP minimalisasi. Di sini harus sama ya teman-teman. Passwordnya 123455. Jika sudah teman-teman selesai, lalu oke. Nah, jika sudah menggunakan ini berarti dia berhasil running ya teman-teman. Di sini kita pergi ke IP address. Nah, di sini sudah ada IP tunnelnya yaitu 10 titik. Kita pergi ke terminal pusatnya. Kita pergi ke terminal. Kita coba ping ke 10.2-nya tadi. Ping 10.10.2. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu tentang PPTP seperti topik. Dan oke teman-teman, di sini pada PPT 1 dan 2 mereka itu belum bisa saling berkomunikasi. Langsung saja kita akan konfigurasi agar mereka bisa saling berkomunikasi. Teman-teman bisa langsung pergi ke masuk ke terminal router pusat. Di sini kita coba IP root. Kita add dst min address sama dengan 192.168.2.0 gateway sama dengan 10.10.10.2. Untuk gateway ini dia itu merupakan jembatan IP tunnelnya. Nah, di sini pasti teman-teman bingung. IP 10.10.2 dan 10.1 itu IP-nya yang mana? Di sini saya tambahkan dulu ya teman-teman. Oke, di sini saya tambahkan dulu. Ini merupakan IP router cabang yang tunneling. Jadi kita taruh sebelah sini, tambahkan lagi. Di sini kita lanjut saja ke terminal terpusat tadi. Oke, ini menggunakan IP router cabang jadi terowongan ya teman-teman. Jadi si router pusat ini ingin berkomunikasi ke divisi 2. Jadi menggunakan IP. Ya, langsung saja kita. Maaf teman-teman, di sini ada salah pengetikan. Oke, di sini ada salah pengetikan. Seperti ini. Bentar, kita coba print. Oke, di sini sudah ada IP yang 2.0 dan informasinya via AS. Di sini kita masuk ke Winbox router cabang. Kita pergi ke IP, setelah itu root.
kita add. Untuk DNS address-nya kita menggunakan arah yang ke VPC1 yaitu 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya kita melewati yang tadi terowongan tunneling yang punyanya milik terpusat, yaitu 10.0 10.10.10.1. Ini merupakan lewat atau jalurnya ya teman-teman. Sekali lalu oke. Di sini kita akan masuk ke pengujiannya, teman-teman bisa pergi ke terminal VPC1. Di sini kita akan coba IP DHCP. Ini bisa kita show IP. Di sini kita akan coba pin ke VPC1. Sini kita coba lihat dulu ya, ini VPC1 IP-nya berapa. Oke, 1254 192 168 1254. Oke teman-teman, tadi pada saat saya konfigurasi di router pusat, tadi saya menggunakan CLI. Nah, tadi itu belum bisa ping antara VPC. Itu karena saat saya konfigurasi CLI, saya kurang /24-nya. Dan saya konfigurasi ulang di Winbox-nya, terus saya tambahkan /24. Jadi dia sudah bisa ping antara VPC1 ke VPC2. Sekarang saya akan coba dari VPC2 ke VPC1, ping 192 168 1.254. Di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Jadi seperti itu, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu L2TP, konsep dan setup topologi. L2TP ini juga berbasiskan server dan juga klien yang akan jadi server itu juga router pusat dan kliennya juga itu router cabang. Di sini saya akan hapus semua konfigurasi sebelumnya. Teman-teman bisa masuk ke Winbox router pusat. Kita pergi ke IP/address. Di sini teman-teman bisa hapus pada PPTP Asia. Ini kita hapus aja. Kita pergi ke PPP. Yang ini kita hapus saja. Di secret ini juga kita hapus. Kita ke IP routers root. Oke, di sini kita akan hapus konfigurasi yang tadi, itu yang mengarah ke VPC atau jalur ke VPC, kita hapus saja. Tadi saya bikin juga. Masuk ke router cabang, lakukan hal yang sama pada router pusat tadi. Kita pergi ke IP addresses. Di sini untuk ini kita hapus ya, kita satu. Kita ke PPP, ini kita hapus. Secret udah nggak ada. Ke IP root, kita hapus yang tadi kita buat. Yang ini teman-teman. Oke, di sini kita sudah menghapus semua konfigurasi semuanya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-10 yaitu L2TP IPsec konfigurasi. Jadi teman-teman, L2TP itu bisa kita sandingkan dengan IPsec agar nantinya dia lebih secure ataupun keamanannya lebih unggul daripada yang lain. Di sini kita akan ganti pada IP tunnelnya, yang dimana pada yang 10.10.2 di sini kita akan ganti menjadi 172.16.1.2 dan yang 10.1 yaitu 172.16.1.1. Oke, di sini kita masuk ke router pusat. Kita pergi ke menu PPP, kita ke interface.
kita masuk ke L2TP server karena dia bekerja sebagai server. Di sini untuk enable-nya kita checklist, untuk use IP size-nya kita yes. Dan IP size secret kita namai saja secret. Oke, jika sudah teman-teman bisa apply lalu Oke teman-teman, kita pergi ke secret. Kita add, untuk name-nya itu kita ganti menjadi L2TP min Tasya. Untuk passwordnya di sini 12345. Untuk service-nya di sini kita ubah menjadi L2TP dan profilnya itu default encryption. Ini untuk local address-nya 172.16.1.1 yaitu IP tunnel milik pusat, dan remote address yaitu 172.16.1.2. Jika sudah apply lalu oke. Sekarang kita akan konfigurasi di router cabang. Kita pergi ke menu PPP yaitu interface. Di sini kita pergi ke L2TP client. Ini ya teman-teman. Untuk name-nya itu L2TP. Kita fokus di build out ya teman-teman. Yang dimana pada konektornya kita menggunakan IP 10.0.1.7.146. Untuk usernya tadi kita samakan yang sudah kita buat yaitu L2TP min Tasya dan masukkan passwordnya 12345. Untuk use IP size kita checklist dan IP secret kita tulis tadi yang tadi itu ya. Secret. Jika sudah teman-teman bisa play lalu oke. Tunggu sampai dia mengeluarkan R. Oke teman-teman, di sini sudah keluar output running ya teman-teman. Emang ada lama. Di sini kita akan masuk ke Winbox filter pusat. Dan kita pergi ke new terminal. Kita coba ping ke IP tunnel router cabang. Oke. Yaitu ping 172.16.1.2. Oke teman-teman, di sini sudah bisa. Kita langsung ke materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-11 yaitu L2TP static routing dan VPS koneksi. Jadi antara VPC 1 dan VPC 2 mereka belum bisa saling berkoneksi. Jadi di sini saya akan mengkonfigurasinya dulu. Di sini teman-teman bisa masuk ke router pusat. Setelah itu teman-teman, ini kita hapusin dulu ya. Kita pergi ke menu IP root. Di sini kita tambahkan jalur baru yaitu yang mana di sini saya akan menuju ke VPC 2. Yang mana di sini kita tambahkan networknya saja yaitu 192.168.2.0/24. Di sini untuk gateway-nya saya melewati IP tunneling router cabangnya berarti itu 172.16.1.2. Jika sudah teman-teman bisa play lalu oke. Sekarang kita konfigurasi di router cabangnya. Kita ke IP root, kita add, kita masukkan networknya yaitu 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya kita melewati IP tunneling milik router pusatnya yaitu 172.16.1.1. Jika sudah kita play lalu oke. Di sini sudah. Sekarang kita akan mengujiannya di terminal VPC 1. Menguji di terminal VPC 1 kita solve dulu. Nah, IP-nya sudah masih ada ya. Kita akan
ping dari divisi 1 ke divisi 2 yaitu ping 192. Ada lagi ya teman-teman, 192 168 2.54. Oke, di sini dia bisa ping ke divisi 2. Kita trace. Kita akan nge-trace IP milik sendiri ya teman-teman. Dia itu melewati jalur apa saja. Oke teman-teman, di sini maksudnya kita trace ke yang sebelah. Oke, ini merupakan jalur yang dimana divisi 1 ingin berkoneksi ke divisi 2. Dia melewati jalur yang pertama yaitu dari IPVC 1 menuju ke IP tunneling milik router cabang, setelah itu dia akan ke divisi 2 langsung. Nah, kita coba di router IPVC 2-nya, kita solve dulu IP-nya, kita coba ping ke divisi 1, yaitu 192.168.1.254. Oke, dia bisa, kita coba trace. Oke, ini adalah jalur yang dimana ketika divisi 1, divisi 2 ingin menghubung ke divisi 1. Oke, segitu dulu, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-12 yaitu PPOE konsep. Di sini saya akan jelaskan. Nah, jadi nantinya kita akan coba setting, misalnya klien atau divisi itu dia ingin internetan, maka dia akan memerlukan yang namanya autentifikasi username dan password. Seperti sebelumnya, jadi misalkan si router yang bekerja sebagai server ingin ke PPO server, maka nantinya si klien ini tidak bisa internetan. Jadi segitu dulu materi 12, kita melanjut ke materi yang ke-13. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-13 yaitu tentang PPPoI, topologinya. Di sini saya akan mengubah bagian topologinya. Di sini saya akan setting topologinya dulu. Teman-teman lihat ya. Oke, jadi seperti inilah tampakan dari topologi barunya ya teman-teman. Di sini nantinya router pusat ini akan bertindak sebagai router ISP, jadi kita akan ganti displaynya menjadi kita ubah ya teman-teman. Di sini kita ubah tidak router pusat lagi, namun router ISP. Save. Di sini kita akan ganti hostname-nya juga. Masih router pusat, sistem identity set name sama dengan router ISP. Oke, di sini sudah saya ganti namanya atau hostname-nya. Jadi nanti yang menjadi PPOE yaitu router ISP-nya. Tapi saya akan menambahkan teks yaitu PPOE server PPOE server. Jadi kita taruh di bagian sini. Dan untuk router cabang di sini saya akan ganti nama menjadi router Tasya. Kita ubah hostname-nya juga. Sistem identity set name Tasya. Oke, kita sudah ganti. Di sini router Tasya itu berperan sebagai klien ya teman-teman. PPOE klien. Oke teman-teman, di sini nanti teman-teman bisa connect pada router ISP-nya ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa connect router Tasya itu via dari router ISP karena dia tidak terhubung langsung ke ISP yang net ini. Oke teman-teman, kita masuk ke ini, kita coba
maaf, di sini kita pergi ke tools, kita pergi ke Ramon, di sini kita enable, lalu oke, jangan lupa kita aktifkan pada router rotasanya dengan print. Oke, di sini masukkan perintah tools, Ramon, set enable sama dengan yes. Oke, di sini sudah yes ya teman-teman, bisa kita connect via router ISP1 di Winbox. Ini kita connect to Ramon. Oke, di sini sudah ada, kita menggunakan MAC address. Oke, di sini kita sudah connect di router rotasanya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-14 yaitu PVPoE konfigurasi. Di sini teman-teman masuk pada Winbox router ISP-nya. Setelah itu teman-teman pergi ke menu PVP. Setelah itu teman-teman pergi ke PVoE server. Ini ya teman-teman. Jika sudah teman-teman bisa add di sini untuk service name-nya itu service min Tasya. Di sini interface-nya itu Ether 2. Di sini kenapa Ether 2? Karena Ether 2 yang mengarah ke router Tasya. Bisa kita lihat. Ether 2 ini mengarah ke router Tasya ya teman-teman. Oke, jika sudah kita bisa play lalu oke. Kita pergi ke secret, kita add. Untuk namanya kita namakan PVPoE min password. Untuk password di sini saya passwordnya 12345. Untuk service-nya menggunakan PVPoE. Local address-nya yaitu 192.168.1.1 dan yang ini 1.2. 192.168.1.2. Jika sudah teman-teman bisa play lalu oke. Di sini teman-teman masuk ke Winbox router Tasya. Setelah itu teman-teman bisa ke menu PVP. Di sini teman-teman pergi ke menu interface. Setelah itu kita add. Di sini teman-teman pilih PVoE client. Di sini kita fokus pada dialoutnya. Yang dimana pada username, usernya itu kita menggunakan yang tadi kita buat yaitu PVoE min Tasya. Dan passwordnya kita samakan 12345. Untuk default kita checklist dan user peer DNS ini juga kita checklist. Jika sudah teman-teman bisa play lalu oke. Jadi dia di sini muncul running ya teman-teman. Sekarang kita pengujiannya saja, teman-teman bisa masuk pada di sini teman-teman pergi ke new terminal. Setelah itu teman-teman ping pada 192.168.1. Di sini bisa ya teman-teman. Di sini kita IP root. Oke teman-teman, di sini sudah terdeteksi ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-15 yaitu PVPoE Share Internet Connection di customer. Jadi di sini pada VPC 1 maupun VPC 2 mereka belum bisa yang namanya ping ke internet. Di sini saya akan konfigurasi agar mereka bisa ping ke internet. Di sini saya juga akan coba gabungkan Ether 2 dan Ether 3 milik VPC 1 dan VPC 2 menjadi satu interface. Bridge. Di sini teman-teman bisa masuk pada Winbox router Tasya. Setelah itu teman-teman pergi ke bridge. Oke, di sini kita add. Di sini kita add untuk name-nya itu bridge min PVPoE. Untuk tipenya kita menggunakan bridge. Jika sudah teman-teman bisa play lalu kita pergi ke port. Di sini kita add. Untuk interface-nya kita menggunakan Ether 2 dan bridge-nya kita menggunakan bridge PVPoE.
Kita apply lalu oke, kita add lagi. Untuk interface-nya kita ganti yang Ether 3. Untuk briefnya kita menggunakan brief PPPOI, apply lalu oke. Oke, sekarang kita ke IP lalu addresses, dan di sini saya akan add, saya akan masukkan IP 10.10.10.1/24. Untuk interface-nya itu brief PPPOI, play lalu oke. Sekarang saya akan melakukan konfigurasi di HTTP server. Kita ke IP DHCP server, DHCP setup. Untuk yang ini kita ubah menjadi PPPOI, to next. Di sini sudah sukses. Sekarang saya akan request IP DHCP pada tiap VP-nya 1 dan 2. Jika memunculkan output suara, berarti dia akan berhasil. Di sini saya akan pergi ke lagi IP DHCP. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk suaranya turun. Kita coba di divisi 2. Oke, di sini untuk divisi 2-nya juga dia sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang saya akan konfigurasi agar tiap PC ini bisa pin ke internet. Teman-teman bisa masuk ke Windows Brutal Tasya, yaitu teman-teman pergi ke IP/Survival, di sini teman-teman pergi ke NAS jika sudah teman-teman add, lalu teman-teman pergi ke General. Untuk selanjutnya kita menggunakan srcna, dan out interface-nya kita menggunakan PPPOI out 1. Untuk action-nya kita menggunakan MeshQuery ya teman-teman. Jika sudah, apply lalu oke. Oke, teman-teman pin ke dulu dan pin apa-apa nanti mereka akan bisa ya teman-teman. Langsung aja kita masuk ke materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu PPPoI, limit bandwidth pada PPPoI. Jadi bandwidth ini merupakan kecepatan. Lalu di sini saya akan mengatur kecepatan customer atau rotasinya. Di sini saya akan tambahkan perangkat baru. Di sini klik kanan, Note, Dr. Ayo. Di sini kita menggunakannya Tom, namanya dokter. Di sini ikonnya apa? Ikonnya di sini desktop ya teman-teman. Desktop. Setelah itu kita menggunakan nomor 1 DHCP. Ini primary kita menggunakan RDP dan second console menggunakan RDP. Di sini kita temukan bisa. Saya teman-teman bisa bukan ketersediaan. Ini untuk sekarang. Sekarang saya akan konfigurasi limit bandwidth. Di sini saya dan saya akan gabungan antara 4 ke dalam bridge yang tadi. Windows Brutal Tasya, yaitu bridge, kita gambarkan yang keempatnya. Sekarang saya akan konfigurasi limit bandwidth-nya. Di sini kita bisa pergi ke PPP, saya ke profil, klik default, kita pergi ke limit. Untuk rate limitnya kita menggunakan 2M. Seperti ini teman-teman bisa klik. Nah, tinggal pengujiannya teman-teman nanti lihat saja pada Dr. Ayo-nya ya teman-teman. Oke, segitu dulu materi ke-16. Oke teman-teman, jadi segitu aja yang dapat saya sampaikan pada bab kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.